Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Kagit akan balik lagi untuk membahas soal-soal SIMAK UI. Materinya kali ini adalah tentang statistik. Soal yang pertama, misalkan rata-rata nilai ujian matematika dari 30 siswa adalah 8,4. Jika nilai yang terkecil tidak diperhitungkan, maka rata-ratanya menjadi 8,5. Sedangkan jika nilai terbesarnya tidak diperhitungkan, maka rata-ratanya menjadi 8,2. Jangkauan dari nilai ujian matematika adalah, jadi gini, dari yang diketahui ini pertama 30 siswa rata-ratanya 8,4 gitu ya. Kita tulis di sini banyak siswa, N-nya adalah 30 siswa dengan rata-ratanya adalah 8,4 gitu ya. Terus jika nilai yang terkecil tidak diperhitungkan, anggaplah nilai yang paling kecil di sini adalah A gitu ya. Kalau A-nya nggak ikut, rata-ratanya jadi 8,5. Kalau ada satu siswa yang nggak ikut dalam sini, berarti kan sekarang yang kedua adalah 29 siswa gitu ya, dengan rata-ratanya sama dengan 8,5, ya kan? Terus yang ketiga, sedangkan jika nilai terbesarnya tidak diperhitungkan, berarti kan ada 29 siswa juga. Tapi yang kasus ini nih, itu nilai terbesar yang tidak masuk, sedangkan yang sini nih, nilai yang terkecil yang tidak masuk. Nah, ini rata-ratanya itu menjadi 8,2. Jangkauan dari nilai ujian matematika. Anggaplah tadi nilai yang paling besar, yang tertinggi, itu adalah B. Nah, jangkauan itu adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil, gitu. Dari mereka bertiga ini, kita tuh bisa tahu jumlah nilainya. Jumlah dari rata-rata dikali banyak siswa gitu ya. Jadi jumlah nilai itu adalah rata-rata dikali banyak siswa. Kalau ada 30 siswa dengan rata-rata nilai 8,4, berarti dalam satu kelas itu jumlah nilainya itu tinggal dikaliin, yaitu 8,4 gitu ya, dikali 30. Nah, ini hasilnya adalah 252. Ini satu kelas ya. Satu kelas jumlah nilainya semuanya itu adalah 252 untuk 30 siswa. Nah, kita lakukan cara yang sama untuk data yang kedua gitu ya. Berarti 8,5 dikali 29, ini hasilnya adalah 246,5. Ini artinya apa? Kalau nilai yang terkecil nggak masuk, berarti jumlah nilai semuanya itu adalah 246,5. Terus yang ketiga, ini rata-rata dikali banyaknya siswa, berarti 8,2 dikali 29 hasilnya 237,8. Ini artinya kalau data yang paling besar atau nilai yang tertinggi nggak ikut, nggak dimasukin dalam perhitungan, jumlah nilainya semuanya adalah 237,8. Nah, dari yang udah kita kaliin tadi, berarti kesimpulannya untuk nilai yang terkecil, kalau kita mau tahu nilai yang terkecilnya berapa, itu tinggal 252 dikurang 246,5 ya. Jumlah nilai semuanya untuk 30 siswa dikurangi jumlah nilai 29 siswa, karena yang ini kan nilai yang paling kecilnya nggak ikut. Berarti kalau dikurangi ya kita dapat nilai yang paling kecilnya, yaitu 5,5. Sedangkan untuk nilai yang tertingginya, si B-nya berarti 252 dikurang 237,8. Ini dapat 14,2. Sehingga jangkauannya berarti tertinggi dikurang terendah gitu ya. Itu 14,2 dikurang 5,5. Nah, ini hasilnya adalah 8,7. Berarti jawabannya yang E. Nilai rata-rata matematika di suatu kelas yang jumlah siswanya 22 orang adalah 5, dengan jangkauan 4. Jika nilai siswa yang paling rendah dan yang paling tinggi tidak disertakan, maka nilai rata-ratanya berubah menjadi 4,9. Nilai siswa yang tertinggi adalah... Jadi, dari soal ini yang diketahui, kalau jumlah siswanya 22 gitu ya, rata-ratanya adalah 5. Nah, berarti jumlah nilai semuanya gitu ya, itu tinggal dikali 5 dikali 22, berarti 110. Gitu kan? Terus di sini jangkauannya katanya 4. Anggaplah yang terkecil itu masih A gitu, yang tertinggi, yang paling besar nilainya adalah B. Maka jangkauannya itu kan B dikurang A. Dari sini berarti B dikurang A itu hasilnya adalah 4. Oke? Jika nilai siswa yang paling rendah dan yang paling tinggi tidak disertakan,
maka nilai rata-ratanya berubah menjadi 4,9. Berdua ya, berarti berkurang 2 orang. Nah, siswanya sekarang 20, ya kan? Karena yang paling tinggi sama yang paling rendah nggak ikut nih, mereka berdua. Jadi siswanya sekarang 20, rata-ratanya adalah 4,9. Nah, berarti jumlah nilainya untuk 20 siswa itu 4,9 dikali 20 itu adalah 98. Nah, dari mereka berdua ini kita bisa tahu kalau jumlah yang tertinggi dan yang terendah itu tinggal selisihnya mereka. Itu 110 dikurang 98. Ini berapa nih? 12 ya. Gitu. Jumlah nilai yang tertinggi sama terendah itu adalah 12. Nah, tadi kita punya jangkauan, yaitu selisih yang tertinggi dan terendah, itu adalah 4. Dan pertanyaannya adalah nilai siswa yang tertinggi aja. Berarti ini kita eliminasi bisa nih. B dikurang A hasilnya adalah 4, sedangkan B ditambah A hasilnya 12. Kita hilangkan si A-nya, karena yang pertanyaannya adalah B. B kan yang paling besar tuh. Ini tinggal ditambah aja ya, kan hilang tuh. B tambah B jadinya 2B sama dengan 16, maka nilai yang tertinggi adalah 16 bagi 2. Yaitu 8. Jadi jawabannya yang C. 3 buah bilangan A, B, dan C dipilih sedemikian sehingga jika setiap bilangan ditambahkan ke rata-rata 2 bilangan lainnya, maka hasilnya adalah 50, 60, dan 70. Rata-rata A, B, dan C adalah... Astagfirullah, ini apa? Jadi gini, ada 3 buah bilangan A, B, dan C sedemikian sehingga jika setiap bilangan, jadi misalnya gini, A kalau ditambah sama rata-ratanya B dan C, rata-rata B dan C itu berarti B ditambah C bagi 2. Kenapa dibagi 2? Ya kan mereka berdua ya. Kalau ngitung rata-rata tuh begitu. Kalau ada 2 orang ya berarti tinggal tambahin bagi 2. Kalau ada 3 ya tambahin terus bagi 3. Begitu seterusnya. Ini jumlahnya harus 50. Oke. Terus kalau misalnya B ditambahin berarti ditambah sama rata-ratanya A dan C. Rata-rata A dan C berarti A tambah C bagi 2. Ini harus 60. Gitu ya. Sedangkan si C berarti ditambah rata-ratanya A dan B, berarti A ditambah B bagi 2, ini harus 70. Nah, setelah itu mereka semua mau saya kali 2 nih. Ini kali 2, ini juga kali 2, kali 2. Kenapa? Supaya ininya hilang nih, si 2-nya. Jadinya apa? Berarti yang pertama itu 2A ditambah B ditambah C sama dengan 100 gitu ya, karena 50 kali 2. Kalau yang ini berarti 2B ditambah A ditambah C sama dengan 120. Terus yang ini berarti 2C tambah A tambah B sama dengan 140. Nah, pertanyaannya adalah apa sih? Rata-rata dari A, B, C. Berarti kalau rata-ratanya A, B, C karena bertiga, A tambah B tambah C dibagi 3. Nah, ini berapa? Gitu, cara dapetinnya gimana? Ditambahin aja ini. Kok bisa? Kan gini, 2A ditambah A ditambah A. 2 tambah 1 tambah 1 jadinya 4A. Gitu ya. Terus ada B di sini, B tambah 2B jadi 3, 3 tambah B lagi jadi 4B. Oke, terus di sini ada C ditambah C, 2C. 2C tambah 2C jadinya 4C. Nah, tinggal ditambahin semua nih angkanya. Berapa nih? 360, gitu ya. Ini 4 semua, berarti bisa dong dibagi 4, ya kan? Dibagi 4 berarti jadinya A tambah B tambah C sama dengan 360 bagi 4, ini 90. Pertanyaannya adalah A tambah B tambah C per 3. Ya tinggal jawabnya gimana? 90 dibagi 3, berapa? 30. Jadi jawabannya yang B. Oke, soal yang berikutnya. Kalau tadi itu soal simak yang udah lama kan, tahun 2011-2012, ini yang terbaru, lumayan baru, ini tahun 2019. Kalau tadi kan kayaknya gampang-gampang aja. Nah, kita coba yang ini ya, kayak gimana. Rata-rata nilai ujian matematika Badu sebelum ujian terakhir adalah 89. Pada ujian terakhir, Badu memperoleh nilai 97 dan rata-rata nilai ujiannya menjadi 90. Jika rata-rata 3 nilai ujian pertama Badu adalah 80, maka mana pernyataan ini yang benar? Berarti ini pakai petunjuk C ya mengerjakannya. Oke, buat yang belum tahu, petunjuk C itu seperti ini. A itu jika 1, 2, dan 3 yang benar, B 1 dan 3, C itu 2 dan 4.
sedangkan D itu 4 saja, yang E semuanya benar. Oke, mari kita analisis soalnya. Rata-rata nilai ujian matematika Badu sebelum ujian terakhir adalah 89. Oke. Anggaplah ujian terakhir itu adalah UN. Berarti sebelum terakhir adalah UN kurang 1, gitu ya. Berarti untuk rata-ratanya itu adalah ujian pertama ditambah ujian kedua, ditambah ujian ketiga, ditambah dan seterusnya sampai ujian sebelum terakhir. Ini rata-ratanya adalah 89 katanya. Berarti ini harus dibagi juga ya, dibagi N-1 gitu ya. Ini hasilnya harus 89. Nah, dari sini artinya U1 ditambah ujian kedua, ditambah ujian ketiga, dan seterusnya sampai ujian sebelum terakhir, jumlahnya harus 89 dikali N kurang 1. Dengan N ini adalah banyak ujian yang sudah diikuti oleh si Badu. Pada ujian terakhir, Badu memperoleh nilai 97. Oh, ini ujian terakhirnya adalah 97 dan rata-ratanya menjadi 90. Ini tadi yang pertama ya, kita simpan. Yang kedua, kalau ujian yang terakhirnya udah dimasukin, berarti kan ujian pertama ditambah ujian kedua, tambah ujian ketiga, tambah dan seterusnya sampai ujian sebelum terakhir, ditambah lagi ujian terakhir, terus dibagi banyak ujiannya, itu hasilnya harus 90 karena rata-ratanya 90. Nah, dari poin kedua ini berarti ujian pertama ditambah ujian kedua ditambah ujian ketiga dan seterusnya sampai ujian sebelum terakhir ditambah ujian terakhir, berarti jumlahnya harus 90N. Ini dikaliin kan. Nah, ini tadi itu apa? Dia kan? Berarti boleh diganti nih. 89 dikali N kurang 1 ditambah ujian terakhirnya udah diketahui 97 harus sama dengan 90N. Ini dikaliin jadinya 89N dikurang 89 ditambah 97 sama dengan 90N. Oke, ini pindah 89N-nya ke kanan, 90 dikurang 89 berarti 1 ya. Yaitu 97 dikurang 89 berapa? Ini hasilnya adalah 8, terus ini pindah 90 dikurang 89 itu N aja, gitu ya. Nah, berarti si Badu sudah mengikuti ujian itu sebanyak 8 kali. Oh, yang pertama berarti benar nih. Kalau yang pertama benar, 3 pasti benar. Kenapa? Karena 1 selalu bersama dengan 3. Sekarang kita cek nomor 2 ya. Total nilai yang diperoleh Badu untuk seluruh ujian adalah 623. Sekarang dia ujian 80 kali dengan rata-rata katanya 90. Nah, berarti total nilainya, itu ya berarti kan rata-rata dikali banyak ujian, 90 dikali 8. Jadi harusnya jumlah nilainya dia adalah 720. Nah, berarti nomor 2 salah. Nah, kalau udah kayak gini, sebenarnya udah ketahuan jawabannya adalah 1 dan 3, yaitu si B, gitu ya. Karena nggak akan ada 1, 3, 4. Makanya kita kalau duanya salah itu nggak perlu lagi ngecek nomor 4, supaya mempercepat waktu. Tapi untuk memastikan, nggak apa-apa ya, kita cek sekalian. Untuk nomor 3 juga tadi belum kan. Rata-rata nilai ujian selain 3 ujian pertama adalah 96, bener nggak nih? Tadi dia bilang di soalnya, jika rata-rata 3 nilai ujian pertama Badu adalah 80, jadi ujian pertama ditambah ujian kedua ditambah ujian ketiga dibagi 3, karena rata-rata kan, ini hasilnya harus 80. Otomatis ujian 1, 2, dan 3 jumlah nilainya itu adalah 240, karena tinggal dikali nih. Gitu ya. Ujian pertama tambah ujian kedua tambah ujian ketiga, skornya adalah 240. Sedangkan jumlah skor seluruhnya si Badu adalah 720. Berarti untuk ujian keempat sampai dengan ujian ke-8 gitu ya, berarti kan 5 kali ujian lagi tuh. Kan dia total 8 kali ujian, 3 kali ujian pertama skornya segini. Berarti yang 5 kali ujian dari ujian keempat, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 itu jumlah nilainya adalah 720 dikurang 240. Gitu, yaitu 480. Sehingga rata-rata yang sisanya itu tinggal 480 dibagi 5.
Nah, ini jawabannya adalah 96. Bener kan? 96. Rata-rata nilai ujian selain 3 ujian pertama adalah 96. Oke, dan yang keempat, Badu tidak pernah memperoleh nilai di bawah 90 pada 5 ujian terakhir. Kalau ini kita nggak bisa tahu ya, mungkin aja pada 5 ujian terakhir itu ada yang nilainya 87 misalnya, tapi ada juga ujian yang lainnya nilainya sampai 99 misalnya gitu, makanya rata-ratanya bisa sampai 96. Oke, jadi ini tidak dapat dipastikan. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.